Baik, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi, walaupun secara online ya. Semoga pandeminya segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Ya, ini ada asli Sukabumi. Kan kalau Sukabumi kita kampusnya di Ciberem ya untuk saat ini. Dulunya sih di itu apa? Yang di kota itu ada sari-sarinya. Saya kalau tiap minggu biasanya ke sana ngajarnya untuk yang Sukabumi ya. Ada yang asli Sukabumi? Nggak Ada, ada. Bu. Oh, ada. Ada, Ibu. Jauh deh dari Ciberem. Kalau saya lumayan, Bu. Jauh. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Oke, sekarang statistika dasar kuliahnya ya. Tadi sudah praktikum menggunakan Minitab. Nah, D ini apa sih statistika itu? Gitu ya kalau ada yang nanya. Nah ya, ada perbedaan dari kata statistik dan statistika. Nah, ya, ini harus diperhatikan ya. Kalau statistika, di sini adanya, itu merupakan cabang ilmu. Dia mempelajari berbagai teknik perancangan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pembuatan simpulan berdasarkan data yang dimiliki. Kalau kita sebutkan dengan statistik, gitu ya, berarti datanya. Nah, di sini kita punya suatu kendala. Apa kendalanya? Yaitu data yang dimiliki seringkali tidak lengkap. Ada ketidakpastian. Jadi, peluang dalam banyak hal memerlukan penguasaan logika, matematika, dan komputasi. Contoh gini, kalian masuk ke IPB, gitu ya, pada saat mendaftar pasti mikir dong, peluangnya berapa ya diterima, gitu kan ya. Oh, peluangnya misalnya 50%, oh berarti harapannya besar sekali, gitu kan. Kalau peluangnya kayaknya kecil deh, gitu ya. Nah, jadi contoh hari ini nih, peluang hari ini hujan gimana, Dek? Besar apa kecil? Hari ini nih, peluangnya hujan besar atau kecil? Besar, Kalau kita Ibu. lihat besar ya. Kalau kita lihat dari tadi pagi mendung, Bu, terus udaranya sekarang panas banget. Nah, biasanya akan terjadi hujan. Kita bukan paranormal, tapi mencoba untuk memprediksi, meramalkan. Tapi meramalkan pun ada ilmunya, ya. Contoh kemarin pada saat pemilihan, kepala pemerintahan ya, ada quick count, gitu ya. Kalau ngambil contohnya benar, gitu ya, samplingnya benar, ya hasilnya biasanya akurat, gitu ya. Tapi kalau dimanipulasi, nah itu ada informasi yang miss ya, ada yang hilang. Oke. Nah ya, statistik, nah ini ya beda lagi. Dia kumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Ada statistik penduduk, kelahiran, pendidikan, atau saat ini statistik pasien terkena COVID gitu ya. Nah, itu statistik. Yang tadi sudah ya untuk statistika. Nah, dia berasal dari kata state karena pada awalnya memang pengumpulan data itu digunakan oleh perumus kebijakan negara. Kayak terkait pajak, kelahiran, kematian gitu ya sampai ke militer. Itu awalnya. Nah, ini pengguna-pengguna statistika ya, banyak. Karena idealnya memang digunakan untuk memprediksi, meramalkan. Banyak aspek ya, dari sisi medis untuk saat ini. Misalnya pendeteksian penyebab timbulnya penyakit, gitu ya. Pencarian hubungan teknik pengobatan dan penyembuhan, dosisnya. Nah ya, atau di bidang pertanian, pencarian galur tanaman, kalau kalian ya,
dengan produksi terbesar. Nah, pencarian teknik pemupukan atau penentuan faktor yang mendukung keberhasilan produksi tanam. Bidang bisnis, ini segmentasi pasar, meningkatkan citra merek produk, branding gitu ya. Nah, industri, hampir semuanya kita bisa menggunakan ilmu statistika, sosial, ekonomi. Nah, ini yang saat ini sering digunakan ya untuk analisis. Nah, ada 2 kategori gitu ya. Ada deskriptif sama inferensia. Yang namanya deskriptif itu mulai dari jadi kalau kita misalkan gini, saya mau ngasih beasiswa kepada kalian. Saya mesti ngapain sih sebelum saya ngasih uangnya kepada kalian? Saya harus ngumpulin data dong, ya enggak? Misalkan mahasiswa yang dikasih beasiswa adalah yang terdampak Covid, misalkan gitu ya. Oh, berarti saya harus punya data mahasiswa, Bu. Oke. Datanya yang mana gitu ya. Ada di sini berarti ada dikumpulkan dulu, Bu. Oke. Pengumpulan gitu ya. Kalau sudah dikumpulkan diapain? Diolah gitu kan ya. Oh, berarti pengolahan. Kemudian kalau sudah diolah diapain? Disajikan kan ya dalam bentuk tabel, gambar, grafik dan seterusnya. Berarti ada penyajian. Kurang lebih seperti itu ya tahapannya. Penyajian ini macam-macam ya, bisa tabel, grafik gitu kan. Setelah itu kalau disajikan kita apa kan? Oh, tarik simpulan gitu kan ya, ada penarikan simpulan. Oh, ternyata untuk TIB ini misalnya diberikan beasiswa sebesar 5 juta per semester untuk 20 orang misalkan gitu. Ya. Ini semua kategori statistika. Tapi kita bagi yang dari pengumpulan ya sampai ke penyajian kita sebut dengan statistika deskriptif. Jadi dari cara pengumpulan, pengolahan, penyusunan ya sampai ke penyajian. Sedangkan penarikan simpulan ini khusus untuk statistika inferensia. Gitu ya. Apa aja kategorinya? Ya ini. Ngumpulin data, pengelompokan, penentuan nilai dan fungsi statistik, grafik, pembuatan diagram, gambar, gitu ya. Nah, untuk inferensia, dia mempelajari cara-cara penarikan simpulan dari suatu populasi. Berdasarkan data contoh, gitu ya. Kalau populasi itu, kalau kita buat lingkaran, oh semuanya. Kalau contoh, dia bagian. Ya, bagian dari populasi. Nah, apa itu populasi? Dia merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi fokus suatu penelitian. Nah, tapi kita lihat ya, bahwa yang namanya populasi itu tidak mungkin kita lakukan seterusnya, gitu. Kita ngambil data populasi karena ada beberapa kendala. Contoh nih, kalau saya lihat misalkan deh, saya minta Anda untuk menghitung populasi ikan di Laut Jawa misalkan gitu ya. Mungkin nggak kira-kira populasinya? Kita ambil semuanya. Mungkin? Nggak mungkin, Bu. Kenapa? Karena objeknya bergerak gitu kan ya, susah gitu ya. Jadi kenapa makanya kita perlu ngambil hanya sebagian, yaitu untuk yang contoh ya. Jika semua, kuncinya ini, semua data dari setiap objek itu berhasil dikumpulkan, kita memperoleh seluruh anggota populasi, gitu ya. Tapi kalau misalnya apa? Sebagian kita sebutnya dengan contoh. Nah, ini ya. Populasi yang tadi saya sebutkan. Kenapa sih kita nggak pakai populasi, Bu? Pertama, sumber daya. Waktu, biaya, tenaga. Kalau saya ingin melakukan sensus penduduk, itu kan populasi ya, harusnya semuanya. Berarti kan biaya yang kita butuhkan banyak, termasuk SDM-nya, gitu ya. Nah, kendala-kendala dalam mengumpulkan data populasi ini diantaranya tadi, sumber daya terbatas, kendala data populasi, sifat pengamatannya merusak. Contohnya gini, saya ingin tahu sih kalau di kucing di Bogor ini
seringnya kena penyakit apa sih gitu ya. Misalnya, oh kita lakukan pembedahan. Nggak mungkin dong semua kucing kita bedah, kasihan gitu kan ya. Kita ambil sampelnya aja Bu. Dari Bogor Tengah kita ambil misalkan 10 kucing gitu ya. Dari Bogor Barat berapa, 5 dan seterusnya. Kita ambil sebagiannya aja, nggak usah semuanya gitu ya. Atau di sini kendalanya adalah populasinya berubah. Kalau saya bilang populasi bayi lahir, ya misalkan kita hari ini nih, kita lakukan pendataan, belum selesai, bayi sudah lahir duluan gitu kan ya. Nah, bergerak datanya ya, berubah, termasuk tadi ikan. Nah, apa itu? Contoh gitu ya, jadi himpunan bagian dari populasi. Ini contohnya ya, tadi populasi semuanya, contoh sebagian. Jadi prosedur pengambilan contoh yang menghasilkan simpulan konsisten yang terlalu tinggi dan terlalu rendah mengenai suatu ciri populasi disebut dengan berbias. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan bias ini, kita perlu mengambil contoh acak sederhana atau sering kita sebut dengan contoh acak. Nah, di sini contoh acak N, gitu ya, N pengamatan, diartikan suatu contoh acak yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan bagian mempunyai peluang terpilih sama. Jadi nggak boleh misalkan gini, Dek, tolong ambil data gitu ya, penerima beasiswa, tolong di-sampling ya teman-temannya ya per prodi misalkan gitu ya, per program studi. Terus kalian yang diambil contohnya hanya teman-teman sekosan aja. Nah itu nggak bisa, itu bukan contoh acak sederhana. Karena memang punya sisi kedekatan, oh dekat sama kosan gitu ya. Nah itu yang tidak diizinkan. Oke. Nah ya, kemudian ada istilah data. Pada saat Applikom awal, saya sempat singgung ya, data itu apa? Data itu fakta, gitu kan ya. Nah, fakta itu ya berarti kenyataan ya, nyata. Kalau bukan data, belum tentu kebenarannya namanya gosip, ya. Fakta, fakta itu bisa berupa apa? Bisa berupa teks, grafik, gitu ya, angka, simbol, video, dan seterusnya, atau kombinasinya. Misalnya, saat ini suhu 30 derajat Celcius. Berarti kan ini kombinasi. Ini angka, simbol, ini teksnya. Gitu ya. Jadi, karakteristik objek atau individu yang diamati. Atau sering juga ya kita sebut dengan kumpulan dari peubah. Nah, apa itu peubah? Ciri dari suatu objek. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke data, kita bagi. Ya, ada 2 kategori. Data numerik, angka. Nah, kalau angka kita bisa lakukan pencacahan atau pengukuran. Misalnya, nilai UTS kalian kemarin, di sini ada nilai UTS, di sini ada NIM mahasiswa. NIM-nya 1, 2, 3, nilainya untuk Applikom 70, 80, 90, numerik. Gitu ya, numerik. Ada yang kedua kategori, categorical. Nah, data yang terdapat di dalam peubah gitu ya, dan dia bukan angka, bukan number. Data tersebut hanya dapat diungkapkan sifatnya. Misalnya, ukuran baju small, medium, large, extra large. Kita nggak bisa deh, misalnya kalau gini gampang ya. Nilai kita rata-ratakan, berapa rata-ratanya, average-nya, muncul suatu angka. Kalau ini misalnya, ditambah 70 tambah 80, bisa. Tapi kalau ini misalnya S ditambah L. Nah, gitu ya. Susah, ya. Atau mungkin gini, "Bu, saya ukuran bajunya," atau saya nih ya, "ukuran bajunya XL. Ternyata di pasar nggak muat. Bisa nggak saya beli S1 sorry, M1 L1," gitu ya. Nggak bisa juga, ya. Itu data kategori. Nanti saya suka menyebutnya dengan nanti ada ya, NOIR. Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Oh ini udah ada ya, di bawahnya. Oke.
Nah, D ini saya bagi ya. Saya bagi gini. Cet, ya. Nah, tadi ingat di sini ada 2, numerik sama kategorik. Berarti yang masuk numerik yang mana? Yang atas ya. Ini numerik. Numerik. Ini numerik. Ini kategori, ini kategori. Saya suka menyebutnya NOIR. NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, yang pertama nominal, menggolongkan. Dia sifatnya hanya mengelompokkan, menggolongkan. Agama dibagi aja, oh ada Islam, Kristen, gitu ya, Katolik, Hindu, Buddha, atau mungkin menggolongkan warna. Warna ya. Warna itu hanya menggolongkan aja, ada hijau, putih, hitam, tidak ada warna merah lebih bagus, nggak ada. Dia hanya menggolongkan. Suku, ya Sunda, Batak, dan seterusnya. Coba sebutkan, apalagi kategori data yang menggolongkan selain yang ada di sini. Ada yang bisa menjelaskan? Menggolongkan. Apa? Selain 2 ini. Yuk, ada yang bisa? Halo? Rambut, Apa, Dek? Halo? Saya nggak dengar barusan apa? Tadi ada warna, Bu. Oke, ada apa lagi? Apa? Provinsi. Nggak ada kan provinsi A lebih bagus gitu ya. Itu hanya melompokkan wilayah. Kota, Bogor, Bandung, Majalengka. Itu menggolongkan. Jenis kelamin. Laki-laki gitu ya, perempuan. Nah, itu hanya menggolongkan aja. Ya. Sekarang mengurutkan, naik. Jadi kalau ini ada tingkatannya. Kalau tadi kan agama ya dia hanya menggolongkan aja. Ini ada tingkatannya. Contohnya gini, rasa buah gitu ya, kualitas buah, misalkan asam, manis, agak asam, itu ada tingkatannya. Tingkat pendidikan, oh ada SD, SMP. Ini kan dia sifat ininya kategori, bukan angka. Nah, tapi di sini ada jenjangnya. Oh, artinya kalau SMP itu ya di atasnya SD, gitu kan ya. Nah, itu mengurutkan. Tapi datanya kategori ya, bukan angka. Nah, kemudian untuk yang mengukur jarak, jadi interval, misalnya di sini adalah suhu sama nilai ujian. Kalau saya sering menyebutnya seperti ini, Dek. Kalau yang interval, dia tidak mempunyai titik nol sejati. Titik nol ya sejati. Maksudnya gimana? Gini, suhu. Kalau suhunya misalnya 0 derajat Celcius, apakah dia sama dengan 0 derajat Fahrenheit? Fahrenheit sama nggak? Beda kan? 0 di sini, beda dengan 0 di sini. Jadi nolnya bukan 0 beneran, jadi dia nggak punya titik nol sejati. Kalau yang rasio, dia mempunyai titik nol sejati. Artinya gini, beratnya 0 kilogram. Sama nggak dengan 0 gram? Sama, karena di sini 0, 0, berarti ya memang dia 0 gitu, nggak ada ya, 0 kilogram dikali atau dibagi gitu ya, suatu satuan tertentu ya pasti hasilnya 0 gitu ya. Sama, tinggi masuk ke rasio. Itu ya skala pengukurannya. Oke, ini ada quote ya, "Bila kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Oke, itu materi statistika. Saya coba untuk review materi yang sebelumnya. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjutkan? Kemarin aman materi keamanan sama internet, ada yang mau ditanyakan, deh? Coba ya, saya review dulu ya. Halo, masih adakah kalian? Masih ada di sini? Masih, Bu. Oke, kirain udah pada tidur ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, deh? Sambil nunggu. Materi kemarin aman kah? Atau Insya sudah Allah.
Sudah paham semua, nggak perlu review? Silakan. Di-review ulang, di-review, Bu. Oke, ya. Bagian mana yang belum jelas? Kemarin itu ada jaringan, keamanan, sama internet ya? Ya kan? Oke, saya jelaskan dulu yang paling mudah ya, internet. Nah, oke. Apa itu internet, Dek? Yang paling mudah dulu. Apa itu internet? Kepanjangannya apa sih internet? Interconnected network. Oke, ya. Interconnection network atau networking. Jadi dari namanya apa artinya? Interconnection berarti memang dia berhubungan gitu kan ya? Ya enggak? Ya. Oke. Dan itu menghubungkan sekarang udah mungkin jutaan lebih ya dari sisi bisnis, individu, pemerintahan, pendidikan, semuanya. Jadi kita mau cari apapun di internet itu ada, gitu kan ya. Oke, sebentar. Saya tampilkan ya, saya review yang kemarin. Oke. Internet. Oke, ini materinya ya. Nah, kalau kalian masih bingung ya, kemarin ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau memang lebih suka bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia gitu ya. Kalau Bu saya sukanya bahasa Inggris, ya lebih lebih bagus ya. Oke, saya coba jelaskan dulu yang internet ya. Oke, sudah terlihat deh? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, ini mereview ya. Ya. Oke, jadi di sini ya, kumpulan jaringan di seluruh dunia. Dia menghubungkan jutaan bisnis, pemerintahan, pendidikan, individu. Dan kita lihat bahwa ketika kita ingin mencari informasi gitu ya, apapun itu dengan mudah saat ini kita dapatkan. Nah, melalui internet. Ada istilah akses provider. Jadi bisnis yang memberikan layanan akses ke internet ya, baik itu untuk individu maupun organisasi. Baik yang gratis maupun yang berbayar. Kalau di kampus gratis ya, kampus yang bayar ya. Oke. Bu, saya bosen di rumah, boleh nggak ke kampus? Misalkan gitu ya. Bolehnya boleh kalau memang, Bu, WiFi saya di rumah ini ya terkendala, tapi memang yang harus wilayahnya dekat sama kampus. Jangan dari Jawa Timur naik pesawat ke kampus buat WiFi doang gitu ya, sama aja. Ini provider-providernya deh, ya ada ISP, ada online service provider, ada WISP, ya. Tergantung dari masing-masing konsumennya. Nah, setiap device, komputer, handphone yang terhubung ke jaringan gitu ya, dia punya IP address. Jadi angka yang secara unik yang mengidentifikasi tiap komputer atau alat yang terhubung ke internet. Itulah sebabnya kalau ada orang yang iseng atau yang berniat jahat kayak upload video atau apapun ya yang nggak sesuai, kok bisa kedetek ya Bu ya? Nah, dia bisa melacak. Nah, ada namanya forensik digital. Jadi bagaimana kita mulai dari analisis ya, analisis permasalahan, kemudian pengumpulan data, pengumpulan bukti-bukti gitu ya, sampai ke ya simpulannya. Ini di bidang digital. Kalau kata-kata forensik kan suka kita temui di rumah sakit ya. Nah, ini di digital ya. Nah, ada istilah domain name. Jadi versi teks dari IP address. Nah, di sini yang merupakan kalau contoh gini, kalian buka google.com, ya pernah nggak kalian ketikkan ininya, IP-nya? Enggak ya. Kenapa? Karena manusia agak susah untuk menghafal kombinasi angka. Enakan kombinasi huruf seperti ini. Nah, itulah sebabnya ada versi teksnya dari IP address. Ini IP address, Dek. Ada 4 bagian ya. 1, titik-titiknya ada 3. Ada 1, 2, 3, 4. Ini ada alamat host,
ada alamat network, ini anak informatika yang belajar, ya. Kalian cukup tahu bahwa IP itu kayak gitu bentuknya, gitu ya. Oke, ini top level domain yang saat ini ada. Jadi titik terakhirnya, misalnya bla bla bla.com. Kalau di Indonesia ada contohnya ASI.id gitu ya. .go.id. Ini TLD, top level domain. Ya, top level domain. Oke, ini sudah diketahui ya. World Wide Web atau bahasa Indonesianya Waring Wena Wanua. Nah, ini berisi kumpulan dokumen elektronis dari seluruh dunia. Website, kumpulan halaman web. Oke, ini bisa kalian baca. Browser. Nah, ini aplikasi untuk mengakses halaman web. Macam-macam ya, Google Chrome, Opera, Edge, IE, Firefox. Nah, kalian kalau bilang suka gini nih, buka apa? Mozilla. Mozilla ini nama perusahaannya, sama kayak Microsoft Word. Word itu nama aplikasinya, Microsoft itu nama perusahaannya. Nah, kalau bilang jangan Mozilla tapi Firefox-nya, ya. Oke. Udah hanya informasi ya. Homepage halaman yang pertama ditampilkan sebuah web, di bawahnya namanya Notepage. Ya. Kalau download itu ngunduh, upload itu mengunggah. Nah, ini ada URL. Jadi Uniform Resource Locator. Nah, ini bagiannya. HTTP protokol, ini nama domain, ini path-nya, sampai titik itu nama web page-nya. Nah, ada istilah search engine. Sekali kalau mencari kebanyakan di mana? Di Google gitu ya, di Bing. Nah, ini masuknya ke search engine. Satu directory itu lebih ke arah klasifikasi ya. Misalkan di Yahoo ada kategorinya sport gitu ya. Atau yang lainnya apa kalau di Yahoo itu ya? Klasifikasi yang ada di situ. Oke, ini contohnya ya, bisa kalian cek. Nah, search engine membantu kita nyari apapun ya. Bisa image, video, audio, berita, maps, people, blog, dan yang lainnya. Oke. Ini kategorinya ya. Ada kategori portal untuk semuanya. Kayak Yahoo ada emailnya, ada kalender, dan seterusnya. Kita sebut dengan portal. Kategori lainnya ada news, informational, educational, sampai yang lainnya ya. Bisa kalian baca ini. Multimedia. Ini aplikasi yang memang mengombinasikan teks dengan bisa grafik, animation, audio, sampai VR. VR itu kemarin kita pas summer course, jadi melihat seperti dunia nyata gitu ya, dia. Kita kalau enaknya pakai ini kacamata VR ya, VR glass. Jadi seakan-akan ya kita masuk ke ruangan tersebut, bisa lihat kiri, kanan gitu ya. Nah, kayak yang suka main games biasanya tahu ya. Ini format file gambar ya, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, ya. Kalau kualitas gambar JPEG sama GIF, bagus yang JPEG kualitasnya. Tapi memang size-nya lebih besar untuk yang JPEG. Ini masih ya, sudah. Ini streaming udah ya. Video. Nah, ini VR ya. Jadi menggunakan komputer untuk mensimulasikan lingkungan nyata atau rekayasa yang muncul sebagai suatu ruang 3 dimensi. Keren pokoknya ya. Ini plugin-nya bisa kalian gunakan. Nah, untuk pembuatan web itu dimulai dari perencanaan, analisis, kita buat, kita sebarkan, dan kita maintenance. Gitu tahapannya. Nah, untuk e-commerce ya, saat ini transaksi bisnis yang terjadi melalui jaringan elektronis. Ada B2B, business to business, ada B2C, business to consumer, jadi langsung ke konsumen, ada C2C. Ya, kategorinya. Oke, ini sudah ya. Kalian udah tahu lah ya hal-hal yang sederhana gini. Chat. Ya, ini voice IP, voice over IP ya. Jadi kita bisa berbicara ini kayak gini ya. Itu menggunakan internet teleponi. Oke. News group ya. Oke, ada protokol. Satu lagi, apa sih protokol itu? Protokol lebih ke arah komunikasi. Jadi contohnya gini.
kita nih ya orang, ada yang bahasa Jawa, Sunda, Batak gitu ya. Gimana supaya sama bahasanya, paham semua orang? Kita pakai bahasa Indonesia. Nah, sama, komputer itu punya tata cara aturan berkomunikasi beda-beda. Supaya sama kita gunakan protokol. Gitu ya. Protokol. Nah, ini untuk yang upload download kita menggunakan FTP. Kalau yang web tadi ada protokol namanya apa tadi? HTTP ya. Hypertext Transfer Protocol. Ini aturannya, tolong dibaca. Jadi kalau misalkan kalian kirim pesan, dibaca dulu. Tidak boleh gunakan uppercase semua. Misalnya, terima kasih. Itu etikanya nggak boleh. Karena menunjukkan seperti sedang marah. Gitu ya. Oke. Emot-emotnya. Oke. Berikutnya, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Untuk materi internet? Halo? Aman ya, Dek ya? Aman, Bu. Aman Aman, Ibu. Ya. Oke, berikutnya. Keamanan nih. Oke, Dek, gini. Kalau kalian beli motor atau punya motor, ada resikonya nggak sih? Risiko apa punya motor? Oh, ada Bu resikonya. Apa resikonya? Dipinjam temen gitu ya. Jatuh, kecelakaan, ditilang, itu kan resiko sebenarnya. Ya. Sama. Ketika kalian punya komputer gitu ya. Punya komputer pun ada resikonya. Apa misalnya? Kena virus, gitu kan ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tadi terkait resiko keamanan komputer ya. Oke, saya share. Nah, kelihatan ya. Jadi setiap kejadian atau tindakan yang dapat menyebabkan bisa hilangnya gitu ya, bisa rusaknya, apa aja itu? Bisa hardware, software, informasi, atau kemampuan pemrosesan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kejahatan di dunia cyber, mau dari hacker sampai cyber teroris. Mana yang lebih jahat antara hacker sama cracker? Itu yang cracker. Karena dia untuk tindakan tindakannya kejahatan. Kalau hacker masih agak ya dia iseng-iseng gitu ya, tapi nggak sampai untuk kejahatan umumnya gitu. Nah, di sini ada 6 resiko keamanan komputer. Yang pertama, serangan internet dan jaringan gitu ya. Nah, tadi kan resiko punya motor, oh ditilang Bu gitu ya, atau mungkin dipinjam teman bensinnya nggak balik gitu ya. Kalau di sini ada 6 risiko keamanan komputer. Ya. Serangan internet dan jaringan, penggunaan akses yang tidak sah, pencurian hardware, pencurian software, pencurian informasi, sama kegagalan sistem. Nah, masing-masing resiko ini sudah ada penanganannya. Jadi contoh, kalian punya motor, resikonya ditilang. Gimana penanganannya? Lengkapi surat-surat, gitu kan? Sama di sini. Ada serangan internet dan jaringan. Apa aja, Bu? Banyak jenisnya. Ini untuk web ya, bisa melihat performa kita, melihat apakah web kita aman gitu ya di komputer kita. Nah, apa sih serangannya? Macam ini ya, dari virus, worm. Bedanya apa? Kalau worm dia menduplikasi diri. Jadi resource yang ada itu akan berkurang. Trojan horse terlihat seperti program yang sah, padahal enggak. Kalau rootkit, ini program yang bersembunyi di komputer kita, orang lain bisa mantau. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Ini serang internetnya. Ini ciri-ciri ketika komputer kalian terinfeksi ya. Layarnya tiba-tiba ada muncul gambar yang nggak jelas, memorinya jadi kecil, filenya jadi rusak. Ini harus kita antisipasi ya. Nah, tadi gimana Bu penanganannya? Nah, ini ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Ya, install firewall ya. Kalau ada email nggak jelas nggak usah buka gitu ya. Apa itu firewall? Dia bisa perangkat keras dan atau software.
melindungi sumber daya jaringan dari gangguan. Nah, yang kedua, pengguna akses yang tidak sah. Kalau akses yang tidak sah itu penggunaan komputer atau jaringan tanpa izin. Ya, kalau yang unauthorized use dia penggunaan komputer untuk aktivitas ilegal. Mungkin izin gitu ya komputer, tapi aktivitasnya dia ilegal. Itu bedanya. Nah, gimana caranya? Silakan kalian masuk control panel, diatur di sininya. Kalau yang nggak penting ya udah, silakan kalian off kan ini ya. Jangan di on. Ya, ada di control panel. Atau gunakan username, password, captcha ya untuk komputer kita. Lebih aman. Nah, atau pasang perangkat biometrik. Sekarang laptop ya sudah dipasang biometrik. Contoh punya saya ini, jadi hanya saya bisa dibuka, hanya saya bisa membuka atau pakai PIN gitu ya. Oke. Akhirnya tadi sudah ya forensik digital. Ya. Biasanya untuk berbagai aktivitas seperti ya tindakan kriminal gitu ya di militer. Nah, ini yang sering digunakan. Resiko ketiga, pencurian dan perusakan hardware. Ya. Nah, gimana Bu supaya nggak dicuri gitu ya? Kalian bisa membeli alat. Nah, ini kabel ini ya. Pengamannya ditempatkan di device atau di apa ya? Di barang yang lebih besar. Jadi kalau mau nyuri nih ya harus sama mejanya kan lebih effortnya lebih besar gitu ya. Nah, atau kasih alarm gitu ya. Nah, pencurian software ini kalau di Indonesia marak ya. Software di-crack gitu kan, harusnya nggak boleh. Cari kalau mau yang open source. Nah, apa itu? Ya, tindakan mulai dari meminjamkan, menyalin, menyewa software ya tanpa izin. Nah, kalau aksesnya single user, berarti license-nya hanya untuk diinstal di satu komputer. Nggak bisa disewakan. Gitu ya. Tapi ada izinnya yang buat institusi. Contoh IPB kerjasama dengan Microsoft gitu ya. Ya, dia untuk institusi itu. Jadi boleh digunakan untuk semua sivitas akademika IPB. Ya. Nah, yang kelima pencurian informasi. D, misalkan ada A, kirim email ke B, ada penyadap C. Nah, kalau nggak dienkripsi, si C bisa menyadap apa adanya. Nah, untuk mengurangi tingkat penyadapan seperti itu, perlu kita lakukan enkripsi, yaitu proses mengubah data dari yang dapat dibaca ke dalam karakter yang nggak dapat dibaca. Apa aja caranya? Cara sederhananya seperti ini. Transposition. Oh, berarti ini menukar. Ini plain text, ya. Kata yang bisa dibaca, ini yang nggak bisa. Ini ditukar posisinya. Atau substitution. Diganti. I diganti dengan huruf apa, misalkan N dengan apa. Yang bisa baca siapa, Bu? Yang punya kuncinya. Kalau A sama B berhubungan, yang punya kuncinya B, dia yang bisa baca. Ketika C menyadap, dia nyadapnya yang ini. Gitu. Expansion, misalkan user, dia menyisipkan karakter tertentu di antaranya. Kalau compaction, dia menghapus karakter tertentu. Ya. Nah, ada juga sekarang digital signature ya, tanda tangan digital. Jangan dibayangin tanda tangan digital itu yang kayak gini, misalkan kita tanda tangan gitu ya. Ini bukan, ini namanya image tanda tangan. Ya, bukan ya. Contohnya kayak gimana, Bu? Nah, kita bisa pakai teknik pengamanan yang umum digunakan ya, secure HTTP. Makanya kenapa suka ada HTTPS secure. VPN, TLS ini yang sering digunakan. Ya. Terakhir kegagalan sistem ya. Ini kerusakan pada komputer, ini penyebabnya. Sering listriknya mati gitu ya, atau aging hardware, natural disaster ini. Nah, gimana cara penanganannya? Bisa pasang UPS, jadi kalau listriknya mati, kita masih punya waktu untuk nyimpen-nyimpen secara normal, tidak mati langsung. Nah, jangan lupa melakukan backup nih, karena kan kita komputer hanya sebagai alat bantu ya, mungkin panas atau apa, dan itu bisa rusak. Gitu loh. Kalau udah rusak ya kita sendiri yang repot sebenarnya. Kenapa? Karena file-file itu penting bagi kita kan, gitu. Bisa menyimpan via cloud storage. Nah, backupnya ini bisa pakai yang generasi ketiga ya, grandparent, parent,
chat, atau mungkin kalian nyimpannya di hard disk eksternal satu lagi di cloud, misalnya gitu ya. Nah, ini untuk cedera pada kita ya yang bisa kita alami. Nah, ini pergelangan tangan biasanya kalau yang ngetiknya jari-jarinya nggak digunakan semua, jadi biasanya karpali kita ini ya, metakarpali kita, nah itu nggak enak ya, tegang. Leher ya yang sering kita lakukan. Mata ya, ini cara-caranya. Istirahatkan 10-15 menit, berkedip, pakai pencahayaan yang sesuai, font size gitu. Ini sisi ergonomi ya. Jadi ilmu terapan yang ditujukan untuk menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan dalam rancangan item di tempat kerja. Oke, nah ini yang saat ini mungkin sering kita lakukan ya, atau kita lihat nih, computer addiction. Habis waktunya di depan komputer. Selain kuliah online ya, kadang kita main game gitu ya, kepoin orang. Nah ini harus hati-hati nih ya, seperti ini. Dampak-dampak sosialnya luar biasa. Jadi kita sudah mulai, apa ya, kalau kita bilang care-nya agak kurang, kepeduliannya. Itu yang harus kita bangun. Ya. Oke. Itu materinya. Ada pertanyaan, silahkan. Udah jam 2 ya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Bu. Kalau ada pertanyaan nanti dilanjut di grup ya. Baik, Bu. Rekamannya akan saya share ya nanti setelah dikonversi. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.